kesempatan yang diberikan. Selamat sore, saudara-saudara semuanya ya. Oh, di sini sore, selamat malam ya. Selamat malam semuanya. Hari ini tema yang diberikan kepada saya tentang uang ya. Dan hari ini saya tidak pakai slide ya, saya lebih langsung begini. Maklum bukan zaman milenial saya bukan anak milenial, tapi harap teman-teman semua bisa perhatikan ya, bisa mendengar suara. Harap-harap juga nanti ada kesempatan bisa tanya jawab ya di akhir dari pertemuan kita. Saya akan bawakan satu tema tentang Tuhan versus Mammon, ya, Allah versus Mammon. Saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-6, ayat 19 sampai 21, ya, kemudian ayat yang ke-24. Nanti saya akan lanjutkan dengan 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. Yang pertama saya akan bacakan dulu Matius pasal 6 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Satu bagian lagi firman Tuhan dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Ya, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri dan sebagainya. Ya, tapi kita akan berhenti di sini. Manusia akan mencintai dirinya dan menjadi hamba uang. Ya, di dalam terjemahan lain bisa dikatakan juga manusia akan menjadi pencinta uang, pencinta diri dan pencinta uang. Nah, teman-teman sekalian, konon dikatakan ya Martin Luther, reformator yang sangat kita kenal ya, itu pernah mengatakan satu kalimat demikian, bahwa ketika seseorang itu bertobat menjadi Kristen, maka ada 3 jenis pertobatan yang penting. 3 jenis. Ya. Yang pertama itu pertobatan hati, yang kedua itu pertobatan pikiran. Ya, jadi bukan hanya hati, tapi pikiran kita juga mesti diisi oleh firman Tuhan. Ya, cara pikir kita tidak lagi sesuai dengan dunia. Yang ketiga adalah, saudara bisa tebak ya, pertobatan dompet. Ya, jadi pertobatan dompet. Nah, saudara, bukan hanya hati dan pikiran kita yang ditaklukkan oleh Kristus, tetapi dompet kita juga harus bertobat. Nah, hari ini kita akan bicara tentang uang, dan saya sangat senang ya. Mengapa? Karena ini satu hal yang jarang dibahas gereja. Banyak gereja menganggap masalah uang adalah masalah yang sensitif. Tetapi sebetulnya kita sudah lihat ya, saya lihat dari pembahasan minggu lalu betul ya, oleh Pak Cahyo, bahwa masalah uang ini sangat banyak dibahas oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan kita bisa melihat di dalam kitab 2 Timotius tadi, Paulus mengatakan di akhir zaman, dan seharusnya kita sudah memasuki akhir zaman itu, ada tantangan yang sangat besar, karena manusia itu akan menjadi pencinta diri dan menjadi pencinta uang. Nah, saudara sekalian, teman-teman, kalau ada beberapa tahun yang lalu, misalnya mungkin 10 tahun yang lalu, yaitu ada satu buku yang sangat booming. Saya dulu pernah punya ya, tapi saya udah hilang sekarang gitu ya. Kalau saudara tahu, judulnya Rich Dad Poor Dad. Tahu nggak? Ada yang tahu, teman-teman? Rich Dad Poor Dad. Papa yang kaya dan papa yang miskin. Ya. Jadi ini buku yang ditulis oleh Robert Kiyosaki yang sangat booming pada masa itu, ya, jadi buku klasik begitu kan. Nah, dan dia mengajarkan cara bagaimana sih kita bisa menjadi rich man, ya, rich dad.
Nah, tetapi yang menarik ya dari awal dia sudah memberikan satu konsep ya di dalam kata pengantar gitu ya. Dan dia bilang gini, apa yang bedanya papa kaya dan papa miskin katakan, gitu kan? Nah, dia bilang begini, papa yang miskin bilang begini, ya yang dibahas minggu lalu. Kata papa yang miskin, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Itu kata papa yang miskin. Nah, papa yang kaya ngomongnya beda. Papa yang kaya mengajarkan anak-anaknya itu apa? Akar segala kejahatan adalah kurang uang. Nah, masuk akal nggak? Yang mana masuk akal? Kata papa miskin, cinta uang. Akar masalah. Kata papa yang kaya, kurang uang. Makanya miskin melulu. Ya, karena uangnya kurang. Gitu. Nah, saudara, ini menjadi satu hal yang betul-betul menggugah orang begitu ya untuk mencintai uang. Ya, dan Kiyosaki nanti akan mengajarkan orang kaya tidak pernah kerja untuk uang. Uang akan bekerja untuk orang kaya. Sangat menarik ya. Jadi jangan kerja buat uang, biarlah uang itu kerja buat kamu. Tapi teman-teman kita mesti terus mengevaluasi dan mengkritisi berdasarkan firman Tuhan. Ya, betulkah memang orang melakukan kejahatan itu karena kurang uang? Ya, saya rasa di dunia ini masih ada orang-orang yang sangat-sangat miskin tetapi tetap berintegritas dan tidak melakukan kejahatan. Sebaliknya, berapa banyak orang yang sudah kaya, ya, uangnya sudah segunung, seperti Paman Gober gitu ya. Kalau zaman dulu saya baca Dona Bebek, ya berenang di uang, tapi tetap dia serakah, tetap dia bisa melakukan kejahatan. Saya rasa itu bukan satu konsep yang tentu tidak diajar firman Tuhan dan itu konsep yang salah. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana seharusnya orang Kristen itu memandang natur uang ya atau harta dan bagaimana orang Kristen dan termasuk di sini tentu engkau dan saya ya bisa menyikapinya bersama-sama. Nah, sebetulnya apa yang saya bawakan hari ini materinya itu terinspirasi dari satu buku yang ditulis oleh Richard Foster. Ya, ini satu buku yang sudah sangat lama, judulnya Money, Sex and Power. Tapi bagi saya ini buku yang sangat baik, sudah diterjemahkan. Ya, uang, seks dan kekuasaan. Kalau saudara bisa baca itu sudah lengkap. Saya terinspirasi dari buku itu. Ya. Nah, Richard Foster ini memulai dengan satu pertanyaan begini. Apakah uang adalah sesuatu yang bersifat netral, alias hanya sebagai alat tukar? Ya, apakah uang itu hanya sebagai netral, ya, alat ekonomi yang bisa digunakan baik atau jahat tergantung kepada orangnya. Nah, lalu Richard Foster berargumen, dia mengatakan tidak demikian. Ya, dia mengatakan bahwa di balik uang itu adalah suatu kuasa yang mempunyai hidup sendiri seakan-akan, dan seringkali itu adalah kuasa setan. Ya, lalu dia kutip dari Efesus pasal 6 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Dan mereka, penguasa-penguasa roh jahat yang di udara itu berada di belakang lembaga-lembaga dunia, penguasa-penguasa, lembaga sosial, dan banyak hal-hal lain yang bekerja sekarang ini. Nah, termasuk ada di belakang uang. Nah, lalu tadi kita baca Matius 6 ayat 24. Ya. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Inggrisnya, you cannot serve both God and money. Nah, saudara, maka Yesus di sini mempersonifikasikan Mammon sebagai Allah saingan. Ini sesuatu hal yang menarik, ya. Uang itu apa? Ya, uang itu alat tukar, uang itu sesuatu benda. Tapi kenapa sampai Yesus angkat itu uang sampai sejajar dengan dirinya? Dan dikatakan kepada kita, engkau tidak bisa mengabdi kepada Tuhan, mesti Allah atau Mammon. Jadi seakan-akan ini menjadi sebuah Allah saingan.
Maka di sini lalu Richard Foster menarik mengatakan uang itu bukan sesuatu yang netral secara moral atau secara rohani. Bukan hanya suatu sumber yang bisa digunakan baik buruk bergantung kepada sikap kita kepadanya. Tetapi mamon itu adalah suatu kuasa yang mencoba untuk menguasai kita, yang mencoba untuk membangkitkan pengabdian manusia kepadanya. Nah, sekarang saya kasih contoh begini ya. Saya kasih contoh ya. Biasa yang disebut netral itu pisau kan. Saya bawa nih sebilah pisau kan. Nah, tapi saya kan nggak akan ngapa-ngapain ya. Ini contoh sebilah pisau. Nah, waktu saya pegang pisau, apakah ini netral? Iya, netral. Ya, saya bisa gunakan untuk hal yang baik. Ya, bisa potong-potong sayur kan. Ya, bisa potong-potong apa kek, ya masak. Ya, yang suka masak isi saya lah ya. Tapi ini baik, sangat berguna. Tapi apakah pisau bisa sesuatu yang buruk? Bisa. Waktu saya berniat untuk menusuk orang, ya bisa dipakai untuk membunuh. Nah, jadi pisau ini bersifat netral secara moral. Ya, kita bilang secara moral. Nah, sekarang bandingkan kalau saya punya uang nih. Ini uang ya, asli nih ya. Ini bukan sulap, bukan magic ya. Nggak banyak lah ya. Nah, ini misalnya uang nih. Setelah waktu saya pegang uang, kira-kira perasaannya sama nggak dengan pegang pisau? Beda. Waktu saya pegang uang, karena ini Zoom sih ya, tiba-tiba saya pikir, hati-hati ya, jangan sampai ada orang ambil ini uang dari saya. Ya. Atau tiba-tiba saya bisa berpikir, gimana ya supaya saya bisa melipat gandakan uang ini tambah banyak, dan tambah banyak lagi. Nah, jadi sebetulnya saudara, itu tidak pernah terjadi kepada pisau. Saya nggak pernah pikir bagaimana saya bisa mengumpulkan pisau lebih banyak dan lebih banyak lagi. Saudara, ini sesuatu hal yang berbeda. Uang itu ternyata bisa membangkitkan pengabdian. Secara logika, memang, saudara, dalam dunia ekonomi, uang itu hanyalah alat tukar. Tetapi secara spiritual, saudara, uang itu mesti ada kuasa yang ingin memenangkan hati kita. Sehingga harus kita menyadari kuasa godaan dari mamon. Di balik uang logam, ya, di balik uang kertas, saya nggak boleh pegang banyak-banyak lah ya, sering-sering ya, kan bahaya ya COVID ya. Nah, saudara, di balik semua itu terdapat sebuah kekuatan kuasa rohani. Kalau uang itu cuma alat tukar, ya saudara, dalam pengertian moralitas gitu ya, tidak masuk akal bagi kita untuk melekatkan harga diri kepadanya. Saudara, pertanyaan paling sensitif adalah apa? Ya, saudara kalau mulai kenalan atau udah teman, ya, saudara mungkin dikananya nama, masih oke, tinggal di mana, ya. Kalau udah tanya nomor handphone, ya laki-laki dan perempuan, wah mulai curiga nih ya, saya mau kasih atau enggak ya, ini mulai sensitif nih. Tapi buat perempuan, pertanyaan apa yang sensitif? Berat badan sensitif nggak? Saya nggak tahu ya. Berat badan kamu berapa sih? Saya nggak tahu ya. Ada nggak cowok nanya begitu sama perempuan ya? Berapa sih berat badan kamu? Buat saya sensitif, karena saya agak gemuk gitu ya. Berat badan mulai sensitif. Tapi saudara, siapa yang sering berani tanya gajinya berapa? Siapa yang di sini tahu berapa penghasilan kita masing-masing? Eits, nanti dulu, begitu ya. Saudara, ternyata pertanyaan paling sensitif, ya, menurut survei adalah tentang penghasilan. Saudara, mungkin bahkan keluarga saudara sendiri nggak tahu berapa penghasilanmu mungkin, karena itu sesuatu yang sangat sensitif. Mengapa begitu? Seorang profesor psikologi ya di rumah sakit New York Cornell Medical Center, namanya Lee Salk. Saudara, dia membuat survei dan mengambil kesimpulan begini. Orang itu berebut ingin tahu berapa penghasilan yang diperoleh orang lain. Mengapa? Karena dalam masyarakat, uang adalah lambang kekuatan, pengaruh, dan kekuasaan. Jadi bukan cuma alat tukar, ya, secara moral. Ya, kita ini agak sungkan bilang penghasilan berapa. Karena waktu kita buka, dan ternyata penghasilan saya lebih kecil dari penghasilan kamu,
langsung saya merasa rendah diri. Begitu ya. Kok bisa? Kan cuma masalah uang. Ya sebenarnya ternyata orang bisa melekatkan harga diri kepada uang itu. Kita pengen tahu berapa penghasilan orang lain, ya. Maka di surat kabar atau di berita bisa ditanya, ada survei, 10 orang terkaya di Indonesia, 10 orang terkaya di Asia, di dunia, ya. Tapi nggak pernah akan ada yang mau tahu siapa pemilik pisau terbanyak di Indonesia. Siapa pemilik pisau paling bagus? Saudara nggak ada yang mau tahu. Karena uang itu, saudara, ada sesuatu hal di dalamnya yang perlu kita cermati. Nah, pada kenyataannya, uang memang memiliki beberapa karakteristik akan keilahian. Saudara, misalnya, uang bisa memberikan apa? Bisa memberikan rasa aman. Betul tidak, saudara? Ya, saya nggak tahu berapa sering kita pergi keluar kota, ya teman-teman, keluar kota atau keluar pulau, naik pesawat, misalnya gitu ya. Nah, bayangkan kalau teman-teman naik pesawat, ya, lebih jarang apa yang teman-teman lakukan? Ketinggalan dompet atau lupa berdoa? Coba jujur. Keluar kota naik mobil. Lebih sering lupa berdoa atau lebih sering lupa bawa dompet? Mungkin lebih sering lupa berdoa, mungkin ya. Kenapa? Karena jangan sampai nggak bawa dompet, kartu ATM ketinggalan, nggak ada credit card, nggak ada cash. Nanti bagaimana di sana? Begitu ada uang, kita ternyata bisa punya rasa aman. Ya, itu nggak apa-apa, itu wajar aja. Tetapi mungkin kita tidak melihat doa sekuat membawa uang, gitu ya. Pasti nyampe lah ya, naik pesawat pasti sampai ke sana. Sebenarnya kita kemudian nggak merasa berdoa minta Tuhan memimpin kita. Nah, uang itu bisa kasih rasa aman, bisa memberikan kita kebebasan, bisa membeli apa yang kita mau. Uang itu ternyata seperti maha hadir. Betul nggak? Di mana-mana, saudara perlu uang. Maha hadir. Nah, tetapi yang paling menakutkan ketika uang menuntut dirinya menjadi maha kuasa. Sehingga orang itu bergantung penuh kepada uang. Uang bisa punya sifat kealahan seperti itu. Maka kalau kita membaca Matius pasal 6 yang tadi, selesai bicara tentang hal mengumpulkan harta, ya, kemudian bicara tentang mamon, langsung Yesus membahas tentang kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat 25-34. Mengapa, saudara? Karena memang orang melekatkan sifat keilahian kepada uang. Dan seringkali begitu tidak ada uang, begitu khawatirnya kita. Maka ini yang harus kita hati-hati. Nah, saudara, maka itu sebabnya ada banyak contoh dalam Alkitab di mana pertobatan, tadi kita bahas ya, 3 jenis pertobatan itu. Pertobatan yang sungguh kepada Kristus, itu meliputi menolak mamon sepenuhnya. Begitu seseorang itu dikuasai oleh mamon, dia tidak mungkin bisa mengikut Kristus. Saya bacakan beberapa ayat, 2 perikop, saudara ya. Yang pertama, Lukas 19 pasal 8 ayat 9. Ya, saya langsung bacakan ya. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Lalu Lukas 19 ayat 9, kata Yesus kepadanya, saudara perhatikan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ini menarik ya. Begitu Zakheus mengatakan, Tuhan, aku akan kembalikan ya, setengah milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, 4 kali lipat akan kubalaskan kalau aku punya hutang. Langsung Yesus bilang, hari ini keselamatan itu terjadi atas rumah ini. Jadi saudara, keputusan menolak mamon itu harus diambil sebelum kita bisa sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Jadi bagi Kristus, uang adalah sebuah penyembahan berhala. Dan kita mesti berpaling daripada mamon untuk datang kepada Dia. Menolak Allah mamon menjadi sebuah prasyarat untuk menjadi
murid Kristus. Nah, kita bandingkan dengan respon orang muda yang kaya, ya, yang bertanya tentang hidup yang kekal. Saya bacakan Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Lagi-lagi Tuhan memerintahkan hal yang sama, ya, kepada orang muda yang kaya itu, kamu jual segala hartamu, berikan kepada orang miskin, lalu ikutlah aku. Nah, saudara, Yesus melihat bahwa kekayaan orang muda itu adalah alah saingan yang menuntut pengabdian total dari orang muda itu, sehingga harus ditolak sepenuhnya. Tapi sikap si orang muda berbeda dengan Zakheus. Dicatat dalam firman Tuhan, dia pergi dengan sedihnya, dia pergi meninggalkan Yesus dengan wajah yang kecewa. Saudara, sebetulnya apa yang diinginkan oleh orang muda itu? Saudara, saya rasa orang muda itu ingin menyembah Yesus dan menyembah Mamon pada saat yang sama. Dia ingin ikut Tuhan Yesus dan dia ingin ikut Allah Mamon pada saat yang sama. Dan Yesus bilang, no, nggak bisa. Kamu harus pilih salah satu. Aku atau Mamon. Pilih salah satu. Dan dia memilih Mamon. Saudara, tidak ada seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, saudara, maka banyak orang kemudian berkata, masa kita mesti ikut seperti perintah Yesus itu secara harafiah? Ya, betulkah kita mesti jual semua kekayaan kita, kalau kita punya kekayaan begitu ya, kasih semua, lalu apakah betul kita mesti mengikut Yesus dengan literal seperti itu? Nah, saudara, memang kita akan mengatakan mungkin itu tidak literal, ya. Tetapi dalam sejarah gereja, saudara, ada orang-orang yang mengartikan secara harafiah. Nah, kalau kita belajar dalam sejarah, seorang biarawan pertama Kristen, yang maksud Christian monk, ya, orang yang pergi ke padang gurun untuk bermeditasi dan betul-betul bergaul dengan firman Tuhan, berdoa, ya, itu namanya Anthony the Great, ya, dikatakan sebagai Saint Anthony. Ya, saudara, abad ketiga, saudara, dia mendengar firman Tuhan ini, dia jual semua harta miliknya dan dia pergi ke padang gurun untuk bermeditasi. Saudara, lalu di abad 19 ada seorang misioneri bernama C.T. Studd, ya, Charles Studd. Saudara, dia dapat harta warisan yang sangat besar, ya, dari papanya, itu orang yang sangat kaya. Tapi sesudah membaca ayat ini, dia persembahkan semuanya kepada pekerjaan Tuhan. Nah, saudara, kita bisa aja menganggap orang-orang ini sebagai melakukan sebuah tindakan yang ekstrim. Tapi saudara, bagi saya kita mesti sungguh menggumuli, ya, bagaimana kita meresponi panggilan perintah Tuhan Yesus ini. Nah, ketika Yesus menjadikan uang itu alah saingan, tentu bukan tanpa alasan. Saudara, karena uang bukanlah Allah yang sejati. Dia secara spiritual itu ditunggangi oleh kuasa jahat. Dan ketika uang menjadi Allah, dia menjadi pusat hidup seseorang yang paling dia kasihi, maka apa yang terjadi? Nah, ini sudah kita baca, ya, saudara, teman-teman bahas minggu lalu. 1 Timotius 6 ayat 10. Maka cinta uang itu menghasilkan segala macam kejahatan. Artinya apa? Ya, bahwa tidak ada jenis kejahatan yang tidak akan dilakukan oleh orang yang cinta uang. Orang yang mengasihi uang tidak akan bertindak setengah-setengah. Uang itu menjadi persoalan yang menghancurkan dan menguasai kehidupannya. Uang adalah Allah yang menuntut kesetiaan sepenuhnya. Saudara, bukankah gara-gara uang, ya, orang bisa menyikut sesamanya, ya, di dalam pekerjaan, dalam usaha, orang bisa makan orang, begitu ya.
orang bisa membuat yang lain menderita, tidak peduli kepada sesama, semua karena uang. Dulu saya punya teman di gereja, dia bilang begini dulu ya, kita habis kuliah S1 begitu kan, saya belum jadi hamba Tuhan. Dia bekerja di satu perusahaan yang ternama ya, lalu dia cerita begini, sebenarnya kunci sukses tahu nggak bagaimana katanya ya, tapi ini saya dengar dari orang-orang, katanya kalau mau cepat naik di dalam perusahaan, kuncinya itu 3, ya 3, ingat ya, yaitu apa? Jilat atasan, sikut sesama, injak bawahan. Jilat atasan, sikut sesama, injak bawahan. Nah, kamu cepat naik. Saudara, inilah ya bahaya dari uang. Semua bentuk kejahatan akan dilakukan demi mendapatkan uang. Maka semakin kita mengerti sisi gelap dari uang, ya kecenderungannya sebagai alat setan, kita lebih menghargai kritik radikal yang dilancarkan Yesus terhadap kekayaan. Nah, maka sekarang kita akan masuk ke dalam bagian terakhir. Ya, lalu bagaimana kita bisa mengalahkan kuasa uang? Kalau uang itu begitu berbahaya dan bisa menuntut kesetiaan kita, punya sifat keilahian begitu. Nah, saya akan baca singkat dia dari Lukas pasal 16 ayat 9. Lukas pasal 16 ayat 9 dalam satu perikop bendahara yang tidak jujur. Yesus berkata, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Nah, satu alasan kenapa kita susah sekali memahami ayat ini, yaitu karena Yesus menggunakan apa yang jelas merupakan tindakan yang tidak jujur untuk mengajarkan sebuah kebenaran yang penting. Kadang-kadang anak-anak dunia ini lebih cerdik daripada anak-anak terang. Nah, kuncinya mengapa demikian? Karena mereka tahu bahwa uang bisa digunakan untuk maksud-maksud yang bukan bersifat ekonomi. Uang itu bukan hanya masalah ekonomi, tapi bisa digunakan untuk membeli gengsi, bisa digunakan untuk memperoleh kesetiaan dari orang lain, bisa digunakan untuk menyuap orang lain. Ya, maka mengikat persahabatan dengan mamon yang tidak jujur artinya apa? Artinya kita dipanggil bukan untuk menghindari uang, bukan untuk alergi terhadap uang, tapi kita mesti memakainya dengan semua sifatnya yang jahat dan memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan kerajaan Allah. Dengan kata lain, uang itu harus ditangkap, ditaklukkan, dan digunakan untuk tujuan yang lebih besar untuk memajukan kerajaan Allah. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana kita bisa menaklukkan dan memperalat mamon untuk kerajaan Allah? So, satu-satunya cara adalah untuk menurunkan uang dari tahta keilahiannya, kita rusak sifat keramatnya, dan tindakan yang paling mencemarkan adalah kita mesti berusaha memberikannya sebanyak mungkin. Saudara, orang Kristen diberikan panggilan luhur untuk menggunakan mamon tanpa melayani mamon. Saudara, orang yang melayani mamon artinya adalah orang yang mengumpulkan uang semakin banyak, menumpuknya semakin banyak. Dan saudara, kita akan perhatikan, orang yang semakin banyak menumpuk uang, semakin dia terikat kepada harta itu. Maka saudara, ketika kita menggunakan mamon, kita dipanggil untuk melepaskannya dengan memberikannya. Saudara, dulu saya waktu kecil ya SD, kalau guru saya, guru Kristen berkata, kamu ingat ya nanti kalau udah besar, udah bisa cari kerja, mesti kasih perpuluhan sama Tuhan, begitu kan? Jadi kalau kamu dapat uang 1.000 dulu kan 1.000 besar lah ya, 1.000 kasih mulai 100 perak. Kalau 10.000 kasih 1.000, ya. Kalau 100.000 kasih 10.000. Oke? Nah, kamu mesti melatih diri. Jadi nanti kalau penghasilan besar, kamu tidak berat untuk melepaskannya. Waktu kecil saya berpikir kok ini ibu guru aneh ya. Kalau saya punya uang 10.000, kasih 1.000,
tentu lebih berat dong daripada saya punya uang 1 juta kasih 100.000. Betul nggak? Kan kalau 1 juta, sisanya 900.000. Kalau 10.000, sisanya cuma 9.000. Ya, justru kalau nanti udah besar pendapatannya, lebih gampang dong ngasihnya. Tapi udah semakin besar, saya semakin ngerti. Nggak begitu. Nggak begitu. Ya. Semakin kita punya uang lebih banyak, itu semakin susah kasihnya. Karena kita kemudian semakin terikat. Hati kita semakin sungkan dan enggan untuk melepaskan uang itu. Nah, maka waktu kita melepas uang, sebetulnya kita melepas sebagian dari rasa aman dalam diri kita. Seorang tokoh Kristen bernama John Wesley. Mungkin saudara pernah dengar ya. John Wesley, itu tokoh pendiri Metodis. Dia menulis satu kalimat begini. Capailah semua yang bisa kamu capai. Artinya, peroleh semua yang bisa kamu peroleh. Tabung semua yang bisa kamu tabung. Berikan semua yang bisa kamu berikan. Teman-teman ingatlah bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Semua itu punya Tuhan. Engkau dan saya cuma menjadi seorang pengurus. Ya. Saudara, kita punya apa? Ya. Punya uang di dompet. Semua itu adalah milik Tuhan. Saudara punya motor, punya mobil, semua itu punyanya Tuhan. Bukan punya kita. Kita ini cuma dititipkan menjadi bendahara atas semua yang Tuhan berikan. Saya kadang-kadang suka di gereja itu kadang-kadang suka ada bercanda ya. Kalau jadi panitia itu paling paling menyebalkan itu jadi bendahara ya. Kenapa jadi bendahara? Karena ngurusin uangnya gereja, uang orang lain, bukan uang saya, katanya begitu kan. Tapi teman-teman kita masih ingat bahwa semua kita pada dasarnya adalah bendahara. Semua itu bukan punya kita. Maka jenis pertanyaan yang kita ajukan tentang uang juga akan berbeda waktu memberi. Kita sepatutnya tidak bertanya, berapa banyak uang yang saya berikan kepada Allah. Tapi pertanyaannya, berapa banyak uang Tuhan yang boleh saya ambil untuk diri sendiri? Saudara, itu pertanyaan yang lebih tepat. Ya. Maka saudara, bagi saya sih itu pertanyaan tentang perpuluhan itu harusnya tidak lagi menjadi isu, saudara. Karena di balik konsep pertanyaan itu seakan-akan ini 100% uang punya saya. Ya. Nah, ini 10% buat Tuhan. Wah, kita debat nih. Betul nggak ini 10% miliknya Tuhan? Saudara, itu pertanyaan sudah salah. 100% itu milik Tuhan. Kita tanya berapa uang Tuhan yang boleh saya pakai untuk diri saya sendiri. Itu pertanyaan yang lebih alkitabiah. Nah, maka penggunaan mamon yang tidak jujur untuk kerajaan Allah itu merupakan sebuah investasi. Matius 6 tadi kita baca, kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Nah, sekarang teman-teman kira-kira bagaimana sih cara mengumpulkan harta di sorga? Apa itu artinya? Saya kasih contoh begini ya. Misalnya, saya kemarin punya kesempatan ya Tuhan kasih kepada saya untuk sekolah di luar ya, di UK. Ya, maka saya mesti mengubah banyak uang saya menjadi pound sterling, ya, karena rupiah di sana nggak laku. Ya. Nah, tetapi kan sesudah bertahun-tahun kuliah, saya tahu bahwa saya akan pulang ke Indonesia. Maka, teman-teman, apa yang harus saya pikirkan? Di tabungan saya semuanya pound sterling. Waktu saya akan pulang ke Indonesia, ya, saya akan ubah nanti uang itu semua ke rupiah lagi. Maka saya akan simpan sedikit saja dalam pound sterling. Ya, saya misalnya 3 tahun, 4 tahun, hanya hidup 4 tahun, sisanya nanti saya ubah ke dalam rupiah. Karena nanti di Indonesia pound sterling itu nggak laku. Begitu kan? Logika kan? Sangat simpel. Nah, sekarang saudara, kita tahu hidup dalam dunia berapa lama? Ya nggak tahu lah kapan akan mati ya, tapi pasti sementara. Ya. Di surga, apakah
rupiah itu berlaku. Dolar, pound sterling, apa yang berlaku? Emas, perak? Enggak, semuanya nggak berlaku. Di surga itu ada apa, teman-teman kira-kira? Nanti ada Tuhan dan ada orang. Yang benar kan? Ada Tuhan dan ada orang. Maka ubahlah uang yang kita ada dalam dunia ini menjadi investasi untuk persembahan pekerjaan Tuhan dan untuk orang yang membutuhkan. Ya. Uang yang ditanamkan dalam manusia, orang lain, dan Tuhan adalah investasi terbaik. Penggunaan uang yang tepat bukan untuk hidup mewah dalam dunia ini. Itu investasi yang sangat buruk. Tetapi penggunaan yang tepat adalah menginvestasikan sebanyak mungkin dalam hidup orang lain untuk pekerjaan Tuhan. Maka ilustrasi terakhir untuk menutup perenungan kita ya pada malam hari ini ya. Kelap-kelap. Saya ambil lagi cerita tentang John Wesley. Ya, apa yang John Wesley lakukan? Ya kan tadi ngomong ya, cari uang sebanyak mungkin, tabung sebanyak mungkin, berikan sebanyak mungkin. Bagaimana dengan hidupnya? Teman-teman, tahun 1731, ya, John Wesley itu menjadi dosen di Oxford University. Itu satu university paling terkenal ya di Inggris zaman itu. Nah, lalu Wesley mulai membatasi pengeluarannya supaya ada sisa uang yang dia bisa sumbangkan kepada orang miskin. Nah, satu kali pendapatannya dia catat itu 30 pounds. Zaman dulu ya, tahun 1731 itu lumayan besar ya. 30 pounds. Lalu dia catat pengeluarannya sebulan itu 28 pounds. Maka 2 pounds itu dia sumbangkan kepada orang miskin. Tahun depannya, ya pendapatannya itu 2 kali lipat. Tapi dia bertahan hidup dengan 28 pounds. Sehingga ada 32 pounds yang dia sumbangkan. Tahun ketiga melonjak ke angka 90 pounds. Tetapi bukannya meningkatkan pengeluaran, dia tetap cuma 28 pounds dan dia sumbangkan 62 pounds. Tahun keempat, gajinya 120 pounds. Dia sumbangkan 92 pounds. Wesley percaya bahwa orang Kristen seharusnya tidak cuma memberikan perpuluhan, tapi melepas income tambahan begitu kebutuhan keluarga tercukupi dan hutang dilunasi. Dia percaya bahwa meningkatnya income, pendapatan, seharusnya diimbangi bukan dengan naiknya standar hidup, tapi standar memberi. Sampai puluhan tahun, satu kali dalam setahun, tadi itu harusnya setahun ya, bukan sebulan ya, 90 pounds. Dalam setahun, income-nya itu 1.400 pounds. Dia hidup tetap cuma dengan 30 pounds. Dan dia lepaskan 1.370 pounds. Dia nggak punya keluarga, dia nggak perlu menabung. Nah, dia dilaporkan sampai matinya ya bahwa dia tidak pernah punya uang 100 pounds di tangannya. Dia langsung lepaskan, dia langsung berikan kepada orang miskin. Saudara, saya rasa ini contoh konkret orang yang mengumpulkan harta di surga. Saudara, ini bukan sebuah hal yang menjadi mutlak normatif, semua orang harus seperti itu. Tapi saudara, saya mengajak kita menggumuli bagaimana sikap kita terhadap uang. Maka kesalahan fatal teologi sukses. Teman-teman tahu ya teologi sukses, bahwa jadi orang Kristen itu harus kaya. Ya, Tuhan Raja, saya anak Raja, saya juga mesti kaya. Kesalahan fatal teologi sukses itu apa? Mereka ingin melayani dua tuan pada waktu yang sama. Mereka ingin menyembah, mengabdi Tuhan, dan juga mengabdi kepada Mammon. Dan itu tidak mungkin. Nah, mari kita refleksi sedikit ya, siapa yang sedang kita sembah. Ya, apakah kita jangan-jangan sedang mengabdi kepada Mammon? Apakah kita sudah melepaskan kuasanya dengan memberi lebih banyak? Memberi lebih banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ya, saya kembalikan kepada yang bertugas.
Baik, terima kasih Ko Oki. Saudara-saudara, saya diberkati dengan dua hal hari ini ya. Jadi berkat yang pertama itu, ya saya baru baru dengar sih soal Richard Foster ini ya. Dan ternyata pandangannya beda dengan Paul Tripp ya. Kalau Paul Tripp mengatakan uang itu nggak masalah, kalau Richard Foster mengatakan di balik uang itu ada kuasa. Nah itu menambah wawasan saya terus terang. Terlepas kita setuju yang mana, saudara-saudara, tapi bagi saya itu adalah satu wawasan baru yang memperkaya dan kita bisa gumuli ya. Yang kedua itu pertanyaan penting, bukan berapa banyak yang saya harus berikan kepada Tuhan, tapi berapa banyak uang Tuhan yang bisa saya gunakan. Nah itu berkat kedua yang saya rasa nih harusnya mengubah cara pikir kita ya di dalam mengelola keuangan. Nah, Koki, saya mau nanya nih, bicara soal pisau tadi itu saya sempat teringat film Crouching Tiger, Hidden Dragon yang di masa kita kuliah tuh sedang hits-hitnya ya tahun 2000-an tuh ya. Nah, di dalam film Crouching Tiger, Hidden Dragon itu kan yang jadi masalah tuh kan mereka berebut satu pedang pusaka kan. Pedang pusaka yang namanya Jet Sword itu ya, pedang walam itu. Nah, pedang itu semua yang memilikinya itu akan memberikan kepada dia itu gengsi, memberikan kepada dia itu semacam nama, kekuatan, atau apalah, sugesti atau apa begitu. Berarti bisa dikatakan dong ya, benda-benda selain uang begitu ya, seperti pedang pusaka, hal-hal seperti itu tadi, termasuk pisau pusaka begitu, sebagai mamon juga dong ya. Atau gimana pandangannya Pak Obi? Apakah itu tidak berarti sebetulnya persoalan orientasi hati atau semua benda-benda di dunia ini yang kita berhalakan tuh ya bisa jadi berhala begitu? Atau menurut Ko Oki gimana? Sambil menunggu yang lain mengumpulkan pertanyaan. Yang mau kumpulkan di chatting silakan ngechat aja ya supaya bisa tidak habis waktu. Silakan Ko Oki. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Cahyo. Walaupun saya udah lupa ya, dulu saya nonton itu kayaknya saya nggak ngerti deh ceritanya apa gitu ya. Tapi ya memang pada intinya sih, ya segala sesuatu itu tentu bisa jadi berhala ya. Dan ketika sesuatu itu menjadi berhala, ya tetap dia akan menuntut pengabdian kita ya, dan tetap itu sesuatu hal yang mesti kita waspadai ya. Cuma memang dalam hal ini, waktu bicara tentang uang itu ternyata seperti yang dibahas kan minggu lalu ya, Yesus itu sangat banyak sekali mengupas hal tentang uang. Jadi memang uang itu seakan-akan menjadi apa ya? Jadi seperti yang tadi saya kasih contoh pisau ya, itu kan di zaman dulu mungkin bisa jadi begitu ya, pisau lah atau tas ya yang Pak Cahyo ceritakan ya, tas-tas mahal, mobil, sneakers begitu ya. Itu kan lebih spesifik ya, itu memang ada ilah-ilah tertentu yang bagi orang itu berbeda. Tapi seakan-akan bagi saya waktu Tuhan bilang uang itu dia banyak bicara tentang hal itu, uang itu jadi seperti secara umum ya, secara umum orang memberhalakan uang begitu. Ya, makanya dia langsung sebutkan membandingkan dirinya dengan mamon begitu. Ya, tapi memang secara spesifik semua benda bahkan kebiasaan ya, hobi itu bisa jadi ilah lain begitu. Ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari seorang youth, tapi namanya tidak mau disebutkan. Saya bacakan pertanyaannya. Pak, tolong tanyakan, di surga nanti kan tidak ada kesenangan duniawi lagi. Terus harta di surga untuk apa ya? Ini saya share pertanyaannya di chat ya. Oke. Ya, tapi namanya nggak saya sebut ya. Oke. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Ya. Ya, di surga itu ada apa ya? Jadi memang masalahnya kita ada kesenangan duniawi ya. Masalahnya kita tidak tahu apa yang akan terjadi di surga gitu ya. Sehingga memang banyak sekali digunakan bahasa-bahasa kiasan yang sebetulnya berarti ada sesuatu hal yang tidak bisa diungkapkan di dalam bahasa manusia. Ya, atau mungkin nanti Pak Cahyo bisa tambahkan begitu ya. Misalnya Yesus pernah berkata kepada murid-muridnya bahwa nanti di dalam kerajaannya atau di dalam perumpamaan-perumpamaan ya, talenta dan sebagainya, kamu akan memerintah beberapa kota, kamu akan memerintah beberapa berbeda begitu ya. Atau misalnya 10 talenta, 5 talenta, 2 dan 1
ya dia akan bertanggung jawab untuk hal yang lebih banyak lagi, begitu ya. Tapi seperti apa kita nggak tahu, ya. Ya, saya rasa semua itu seperti tanggung jawab, kepercayaan, ya bahwa seakan-akan di masa yang akan datang juga akan ada pekerjaan yang kita nggak tahu apa, ya. Tetapi ya itu ya seperti harta di surga, begitu saya rasa, ya. Apakah tidak ada kesenangan dunia? Ya namanya juga dunia yang sudah dunia yang baru. Saya rasa itu kesenangan dunia yang baru, ya kesenangan dunia yang baru, begitu. Karena kita akan dibangkitkan dengan tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, ya. Apakah nanti pasti nggak ada makan? Saya sih nggak akan bilang begitu, ya, karena Yesus dengan tubuh kebangkitan yang baru, dia makan ikan waktu itu, ya, di depan murid-muridnya, mungkin ada makanan juga, ya. Saya nggak akan bilang bahwa tidak ada makanan, begitu. Tapi seperti apa ya saya nggak tahu, ya. Tunggu waktunya nanti. Ya. Mungkin yang nanya mau lebih cepat mendahului kami untuk melihat-lihat. Ya. Teman-teman ada yang mau nanya lagi yang lain, saudara-saudara? Memang saya juga sempat berpikir seperti itu sih ya. Kan Alkitab sering bilang soal mahkota. Terus saya pikir-pikir, kalau orang berpikir mahkota itu dalam pengertian harafiah mahkota, dan itu yang benar-benar dikejar, untuk masuk surga tuh ngejar mahkotanya dalam pengertian harafiah, saya pikir-pikir, sedangkan di sana tuh emas diinjak-injak katanya, ya kan, tembok Yerusalem itu, meskipun Yerusalem pengertiannya bisa aja mungkin gereja ya, menunjuk pada gereja, itu dengan batu-batu permata yang indah-indah. Jadi saya pikir-pikir apakah kita harus memaknai mahkota itu pun secara perasaannya sama dengan seperti perasaan kita sekarang ya, yang masih di dunia berdosa ini. Nah itu yang pasti, saudara-saudara, ada orang mengatakan kalau kita bisa melihat kucing yang lucu, melihat anjing yang menarik, melihat pepohonan yang indah, harusnya ini hanya menjadi cita rasa atau cicipan dari dunia akan datang yang kepuasannya itu akan jauh lebih melampaui yang kita bayangkan. Dengan kucing lucu aja yang tadi tidur di sebelah saya, sampai sekarang masih tidur nih, dia menikmati hidup ini, nah itu kita sudah senang melihatnya ya. Nah kita nggak bisa bayangkan kenikmatan di dunia yang akan datang yang tidak ada dosa dan kelemahan seperti kita sekarang alami. Oke, ada lagi yang mau nanyain, mau ditanyakan teman-teman soal topik uang dan harta benda ini? Teman-temannya di Instagram ada yang nanya nggak ya, Bro William, yang di Instagram? Instagramnya putus Pak. Saya nggak lanjut tadi sampai tengah. Putus ya. Ya, teman-teman, nanti ini akan direkam dan akan dimuat di YouTube. Jadi nanti saya minta tolong Yusuf dan Pak Brando juga bantu untuk bisa mempublish ini ya. Ada teman-teman yang mau ngechat atau mau tanya? Koki, jam berapa batasnya untuk bisa sama kita nih? Sampai jam berapa? Maksimal 10 menit lagi kali ya. 10 menit lagi. Berarti satu pertanyaan lah. Ada teman-teman satu pertanyaan yang mau disampaikan? Tentang uang, tentang menabung. Nah, Koki, ini pendapat aja, saya pengen tahu, karena kan banyak simpang siur orang bertanya ya. Saya sendiri juga sampai sekarang belum mengambil keputusan karena saya nggak paham masalah itu. Kalau masalah investasi itu gimana? Saham, main saham. Nah itu. Nah, saya sendiri belum bisa menjelaskan ke orang karena saya nggak paham soal itu kan. Nah, saham itu judi apa? Saham apa? Main bursa apa itu yang katanya tuh ada yang bilang itu judi, ada yang bilang itu sebetulnya ya legal-legal aja karena kita main prediksi itu bukan judi. Nah itu apa ya, saham atau apa sih namanya, bursa ya atau apa itu? Nah itu gimana? Oki pernah punya pengalaman soal itu nggak? Penjelasannya seperti apa? Ya ini satu hal yang sangat praktis yang memang saya tidak terlalu banyak terlibat sih ya di dalam hal itu ya. Tapi ya tentang main saham gitu ya. Saya sih tetap merasa ya secara ekonomi ya, memang perusahaan membutuhkan juga kan apa sih namanya, pemegang saham begitu kan untuk mendukung modalnya. Jadi posisi saya ya sekarang ini ya, dan ya tentu bisa direvisi ya kalau memang ada yang lebih pengalaman dan punya pertimbangan lain ya. Tapi saat ini posisi saya adalah kalau kita memang bermaksud untuk berinvestasi mendukung sebuah perusahaan ya, bagi saya sih oke. Bagi saya oke. Lalu orang itu mendapatkan keuntungan, ya bagi saya nggak ada masalah
begitu ya. Tapi kalau itu sudah lebih bersifat agak judi itu, bagi saya adalah akhirnya bermain di saham itu yang saya masih pertanyakan kontribusinya terhadap panggilan dia begitu ya. Jadi saya masih mempertanyakan apakah ada panggilan orang main saham. Artinya begini, karena waktu main saham itu apa kontribusinya dia ke dalam dunia ini? Bagi saya itu keberatan saya. Kalau dia cuma main saham. Ngerti ya? Jadi dia investasi di sini, lalu wah ini rugi nih, ya alihkan ke yang lain, dia alihkan yang lain dan dia nggak kerja apa-apa lagi. Ya saya masih mempertanyakan apakah ada talenta orang bermain saham. Ya saya merasa kok tidak begitu. Jadi kalau saya lebih kita mendukung sebuah perusahaan atau beberapa usaha, ya kita support mereka, ya lalu kita dapat keuntungan, bagi saya it's okay gitu. It's okay. Oke. Ini ada pertanyaan, Ko Oki, mungkin ini pertanyaan terakhir karena waktunya nggak cukup ya. Ko Oki, ketika kita berbagi dengan orang lain, dinilai di mananya agar berkenan pada Tuhan? Apakah dari pemberiannya atau dari hati kita? Bagaimana jika kita punya hati tapi nggak punya uang? Atau kita punya uang tapi nggak punya hati? Jadi yang dinilai itu hatinya atau nilai pemberiannya? Itu pertanyaan dari nonemnya. Nonem ya. Ya, terima kasih ya untuk pertanyaannya. Ya, saya rasa kita bisa mengingat tentang bukan perumpamaan, kisah janda yang miskin memberikan persembahan. Ya, jadi janda itu cuma memberikan 2 peser, begitu kan? Lalu sejumlah orang kaya yang memberikan jumlah yang sangat besar. Ya, tapi Yesus selalu memanggil murid-muridnya, dia mengatakan, kamu lihat persembahan itu, ya, yang janda itu berikan jauh lebih besar, lebih bernilai daripada semua orang kaya yang memasukkan uang itu. Jadi bagi saya tetap hati itu yang paling utama. Hati itu yang paling utama. Ya, waktu dia berikan 2 peser, dikatakan dia berikan seluruhnya, nggak ada sisa. Ya, sedangkan orang kaya itu dia berikan banyak, tapi sisanya lebih banyak. Jauh lebih banyak daripada yang dia berikan. Ya. Jadi tentu dua-duanya is okay kalau memberikan dengan hati. Tetapi janda ini bisa dengan iman memberikan seperti itu. Ya, jadi bagi saya hati yang pertama. Ya. Lalu bagaimana itu bisa bernilai di hadapan Tuhan? Sekali lagi bagi saya, sekarang saya punya uang begitu ya, kasih aja siapa aja dong, pasti semua mau begitu kan. Tetap bagi saya secara rohani, pertanggungjawaban iman, ya kita berdoa. Ya, kita berdoa, Tuhan, ya saya berkomitmen memberikan persembahan. Kepada siapa saya harus memberikan persembahan ini? Kepada siapa saya berikan uang ini? Berapa banyak ya Tuhan? Saya rasa itu mesti kita doakan di dalam detail-detail seperti itu. Gitu. Ya, sehingga ya waktu kita berikan itu Tuhan pasti akan pimpin kita. Ya, kalau kita minta dengan sungguh, Tuhan tolong supaya saya bisa kasih kepada orang yang tepat. Masa dengan doa seperti itu Tuhan tidak pimpin kita gitu ya? Pasti Tuhan akan berikan kita kecondongan, buka jalan, kita tahu kita mesti berbuat apa begitu. Ya, jadi juga tidak sembarangan. Ya. Oke, mari kita akan sama-sama ya mengakhiri buat kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk malam hari ini. Kami percaya Tuhan hadir bersama dengan kami, dan kami bersyukur kami sudah juga merenungkan bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan ini. Kami mohon Tuhan supaya apa yang kami dengar tidak berlalu begitu saja. Tuhan tolong supaya kami bertobat bukan hanya dalam hati, bukan hanya dalam pikiran kami, tapi dompet kami, uang kami, sungguh Tuhan kami boleh bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ajar kami Tuhan, tuntun kami untuk kami bisa mengumpulkan harta di surga dan bukan dalam dunia ini. Kami sungguh rindu bahwa kami boleh ditemukan oleh Tuhan, jadi orang-orang yang bertanggung jawab akan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak-Mu Tuhan, berkati untuk Pak Cahyo dalam memimpin, membimbing, supaya sungguh Tuhan Gereja Kalam Kudus di Ambon juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.